Kalau programnya di sana pakai apa untuk uji coba? Pakai CPU Lator. CPU Lator. Ada program yang lain? Ini ada di presentasinya itu ada SID. Yang online pakai CPU Lator. Oh, pakai yang online. Ada satu lagi yang Keile. Iya. Yang Keile sudah coba juga? Belum. Enggak. Itu kayaknya download. Kalau download besar. Okay. Memang yang agak dekat. Ini saya kasih sebentar. Ini ada satu lagi programnya yang diinstal sih, portable gitu. Ya garing. Ini connect ke laptopnya, connect ke WhatsApp atau enggak? Ya. Yang punya aku. Iya. Connect ke WhatsApp. Iya. Nah, kirim di situ linknya. Biasa akses GitHub kan atau gimana? Jujur jarang. Filenya ada di ini saya lagi sambil apa kerja ini ada standby. Halo? Gimana? Saya sambil ini ya standby ini. Iya. Kalau ada panggilan saya prepare. Kita upload dulu. Oke. Kita lanjut. Jumat bisa atau mau pertemuan selanjutnya? Boleh. Itu bisa dicoba dulu. Nanti tampilannya saya buka. Ini apa ini? Itu link untuk software visual. Visual tool. Saya akan dulu contoh soalnya. Oke. Pernah coba sebelumnya belum? Baru. Nah, saya share dulu screen. Nah, gimana? Sudah? Ini aplikasinya. Sama, tapi ini yang offline. Oh, sorry. Ini programnya. Visual. Nah, nanti programnya seperti ini. Ya. Tapi banyak sih ya, saya coba ngulang lagi, saya lama sekali berkecimpung lagi ke assembly. Kalau ini untuk saat ini saya banyakkan coba program ini ya, apa namanya, untuk ESP32, Arduino, Raspberry. Untuk assembly ini memang udah lama sekali. Jadi kita bahas-bahas aja. Oke. Tapi untuk pengenalan ininya, perangkatnya sudah pernah lihat alatnya, chipnya. Chipnya sebenarnya banyak ya. Kalau ini pernah pakai ESP32, Arduino. Kalau ini kan ARM ya basisnya. Produk dari chip ARM ini banyak sekali ya. Jadi dari kebanyakan tuh kalau merek-merek terkenal seperti Apple tuh arsitekturnya ARM. Terus
kalau banyak di peralatan elektronik yang misalnya dari Cina itu biasanya pakai STM32 chipnya. Sebenarnya ini chip mengkodenya sih sudah banyak ya, maksudnya IDE yang disiapkan untuk memprogramnya itu. Nah, ini sebenarnya bisa juga dengan bahasa assembly, cuma harus membaca semua struktur sama yang ada di struktur pemrogramannya yang ada di datasheet. Datasheet setiap chip itu kan beda-beda. Jadi perlu membaca dulu untuk aturannya di situ, aturan mengcodingnya di dalam. Oke, ini ada sampel. Ini seperti yang di presentasinya ya kemarin. Sampel program move R0 CFD. Mencoba di yang di sini atau CPU latar? CPU latar, tak buka dulu. Share screen dulu. Ini agak beda ya. Sebenarnya kodenya sama, cuma urutannya ini ada yang beda dalam definition loop sama ini. Bentar. CPU ini. Ya, bentuknya gitu. Ini coba yang keberapa nih, soal keberapa nih? Saya buka dulu yang soalnya itu ya. Emulator, oke. Ya, sama yang dicontoh ya. Atau ada yang beda. Itu assembly kode. Ini kode pengulangan, dia berhitung 1 sampai 10 ya. Saya coba compile. Saya ulangin dulu. Kita pakai HRM. Biasanya apa? Generik DIC. Kalau di sana generik. Agak beda kodenya. Sebenarnya yang kalau di ketikan kode yang di PowerPoint-nya ya. Nah, itu pakai program yang satunya yang Keil. Pakai yang Keil. Nah, jadi agak ada perbedaan struktur programnya, ada penambahannya. Kalau di compile kalau dari program ini misalkan yang masih bingung yang mana nih? Kalau misalkan kan ada
move, berarti kan kalau move R1 ke R0 kan kita pindahkan datanya ke registry 0 ya. Nanti baru di sana biasanya ada ini. Nah, ini dia yang mana yang R0 ke yang 2000 ya. Nah, ini kita masukkan data 0x2000 ini kita kode heksadesimal. Sebenarnya nanti kalau misalkan mau dirubah jadi kita bisa rubah, kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Ini kan ada perintahnya heksadesimal. Nah, kita bisa rubah di sini. Kita bisa rubah yang heksadesimal menjadi desimal. Ada unsigned, ada signed. Kita lihat datanya. Nah, ini datanya. Di sini ada berapa register? Ada 12 ya, B12. Terus yang di bawah itu SP, LR, PC itu ada fungsi-fungsinya untuk proses pemrosesannya ya. Registry teman. Jadi kalau kalau SP itu penunjuk ke arah tumpuk. Jadi stack dia. Stack pointer ya. Kalau LR itu link register, PC program counter, CPSR itu current program status register. Jadi status. Nah, ini dari yang program pertama ini kalau kita gerakkan dia sudah nyimpan dari register 0 ke register dulu ya, kita kasih datanya dulu disimpan di situ, baru yang kedua dia ngasih data ke register 1. Atau mau sudah ini? Atau sudah dibuka ini? Mau dicoba kah? Mau dicoba programnya atau enggak? Atau di sana? Nah, ini kita step keduanya. Masukkan lagi nilai R2 ya. Masukkan. Kalau dalam desimalnya jadi 256 ya. 256. Nah, kita ini bakal yang perintah ke-17 ini akan add R1 LR1 ada perubahan dikasih angka 1 ya dia ya. Nah, step 2 subtract ya PC angkanya. Ini kan pengulangan terus, jadi yang dilihat adalah register di R1 ya, dia bakal bertambah terus. Sedangkan R1-nya juga nah dia sampai kapan? Sampai X 20 ini ya, baru dia stop. Kalau strukturnya gini, kalau dari program ada yang dibingungkan nggak atau gimana? Iya, ini soal nomor 1. Nomor 1. Kita ulang lagi ya. Ini buat untuk mengisi memori alamat dengan data
00 sampai 0. Oke. Kita coba ya. strp. Oh, address-nya ya. Nah, di sini nih ada memori, di memori. Buka di sini dulu. Sampel 1. Ini ini kelihatan memori yang saya change dulu ya. Wow. Sebenarnya ini kelihatan harusnya kelihatan di sini nih memori programnya, tapi lebih kelihatan lagi kalau saya pakai yang ini program satunya. Nah, kelihatan ya. Programnya sama, cuma struktur penulisannya beda karena beda software ya. Cuma programnya mungkin nilai ininya beda ya. Saya benerin dulu. R0-nya, terus R1-nya 00, R2-nya terus. Oke, di situ 0x dari memori data dari 0x 0 sampai FF gitu ya. Ini value address memorinya, tapi kalau di register di X-nya ya, pengulangan ya, kita reset. Oke, ini bakal looping terus programnya untuk counter ya, tapi di register 0 sampai register 2 itu terjadi penambahan secara berulang, ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, kurang 1 ya. Kalau R2-nya dikurang 1, register 0-nya ditambah 1, register 1-nya juga ditambah 1 ya. Soal iya. Jadi programnya mengisi data yang ada di blok memori
di register 0 dengan nilai yang dari nilai ini ya dikurangi ya. Jadi yang register yang di bawahnya dikurangi, sedangkan register yang di atasnya ditambah satu. Secara terus. Nah, untuk memori saya belum menemukan ya. Untuk yang ini penambahannya. Ini terjadi penambahannya. Akan saya ulang lagi. Nambah. Ada penambahan memori di address-nya ya. Address-nya bertambah. Mau coba disimulasikan programnya. Mau dicoba? Filenya sudah dicoba download untuk yang ini programnya. Iya, tapi tergantung dari ininya ya. Nanti kalau di versi yang apa namanya, chip mana tadi? CPU-lator ya kan? Sama ini ada agak berbeda. Di CPU-lator kan ada global start, khusus start gitu kan. Nah, baru kodenya, terus di text main-nya dikasih tanda titik 2 di setelahnya, sedangkan kalau di visual ini. Nanti kalau untuk yang di halo? Nah, nanti kalau misalkan pakai program yang satunya yang sama dengan screenshot yang di pakai kill itu ya ngetiknya bakal sama yang di screenshot di soal pertama itu. Jadi ini programnya dia menambahkan ya. Jadi address-nya ini datanya berisi datanya tuh bertambah terus, nanti ngebuat lagi memori di address baru, tambah lagi terus sampai dia alamat address-nya 0x 20FF ya, hexadesimalnya. 20FF ini saya sampai berapa nih? 2x 0x 2038. Nah, saya reset dulu. Nah, saya run lagi coba. Nah, dia nge-run terus tuh. Dia sampai datanya minus jadinya ya. Makin berkurang. Gimana soal pertama? Inti programnya? Ya, oke, kita coba reset lagi ya. Kita lihat registernya. Jadi ketika program ini berjalan, ditentukan dulu nih main move. Kita ada data. Nilainya hexadesimal, boleh desimal, boleh hexadesimal, boleh. Nanti dikonversi sendiri sama compilernya ya. Nah, data ini kita mau taruh dulu di register 0. Move kan, kita pindahkan data ini, data yang 200, tapi kalau misalkan kita jalankan stepnya. Oke, itu datanya berarti 8.192 ya. Nah, datanya kita sudah masukkan ke R0, register 0. Nah, nanti data itu berikutnya ada lagi datanya kita masukkan. Oh, datanya 0 di register 1. Lalu di register 2 kita kasih datanya
256 ya kalau dalam desimalnya. Ini datanya bebas. Kita maunya seperti apa datanya yang mau di-input ke register. Nah, kodenya seperti ini. Iya, dia nilai heksadesimal. Jadi di heksadesimalkan, dia nilainya sini. Ngubah heksanya ini. Ini bisa pakai, ada toolsnya di internet, ada. Bentar. Kalau konversi ini sudah ini ya, sudah di materinya sudah sampai mana kalau konversi ini bilangan? Oke. Kalau ini teknik apa ini? Bukan teknik digital. Oh, sistem microprocessor. Sebenarnya berhubungan sih nanti tuh. Ya kan? Berhubungan sekali karena di teknik digital kita belajar cara mengkonversi data. Saya sharing lagi ya, bentar. Mana tadi? Kalau konversinya ke di teknik digital apa aja sudah sampai mana? Ada kan? Oh, hexa. Kenapa kok ini kan dia hexa itu kan per satu angkanya ini di sini, misalkan 2 gitu kan, ada 0 kan 4 ini ya. Nah, 4 ini setiap 4 ini kita kali ini ada 4. Iya, ini 4. Kalau dibinarkan kan satu huruf atau angka ini yang di sini dia dikonversi ke dalam 4 bit ya, 4 bit biner gitu kan. Nah, 4 bit biner itu yang nanti akan dikonversikan lagi ke desimal. Saya buka dulu. Ini ada situsnya, Rapid Table Hex to Binary Conversion. Nah, jadi bisa banyak sih sebenarnya di situs sekarang ada banyak dibuat software untuk web base ya yang untuk konversi. Jadi langsung cerita. Saya buka dulu Rapid Table. Kode ARM ke kode mesin ini yang mana instruksinya? Mau instruksinya atau ininya? Instruksi kode mesin. Kode mesin kan dia kan cuma tahunya 0 sama 1 kan? Nah, ini saya buka dulu ya Rapid Table. Atau mau dicoba itu Rapid Table untuk konversi. Rapid Tables. Crossbook. Ya.
Apa yang di ini, masih bingung di teknik digit ini. Kan saya konversi rangkaian simulasi gitu. Easy sih sebenarnya. Kalau gini, kalau tools gampangnya itu pakai Excel sebenarnya. Kan di Excel ada. Pernah buka Excel? Pakai Excel? Bentar ya. Ya biasa pakai Excel aja itu kalau ini konversiin. Nah, kan angkanya saya share dulu ya, saya screen ke Excel. Nggak usah dilewat ini juga, pakai Excel juga cukup sih sebenarnya. Saya berapa nih angkanya? Tadi yang tadi berapa tadi? Software-nya tadi 256 ya. Coba sini 25. Oh, tak gedein deh. Udah kelihatan. Kelihatan? Oke, ini bisa dicoba di Excel ya. Di Excel. Spreadsheet nanti yuk, formulanya beda lagi. 256 ya. Kita jadikan hexadesimal sama dengan hex. Ini desimal kan? Hex to hex. Hex to hex. Yang mana yang ini? Enter. Nah, ada 100. Ya, coba lagi ya. Angkanya berapa? 300. Mau jadikan ini hexa ya. Pangkat dia basis 16. Dia sampai F. Kan ada biner, kalau biner basisnya 2. Kalau apa namanya? Oktal 8. Terus desimal itu sampai basis 10. Terus yang heksadesimal basis 16. Basisnya 16 itu ini 1. Dia kan sampai ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan? Nah, terus karena nggak bisa kita masukkan apa namanya pelipatan angka dalam apa namanya kalau di ini dalam strukturnya itu kita nggak bisa masukkan kelipatan ini langsung. Bisa, cuma ada kode lain nggak boleh sama dia. Jadi ada kode lain, jadi A, B, C, D, E, F. Kan? Hexa 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kurang lagi 0, ada nolnya. Lupa saya. Nih, ada 0 sampai F. Ya. Ini hexa ya. Terus apa lagi? Oktal. Kalau oktal ini cuma sampai 8. Sorry, sampai 7. Sorry, 8. Ya basisnya basis 8, cuma karena dimulainya dari 0 ya udah sampai 7. Itu. Kalau biner kan 0 sama 1 aja kan. Udah basis 2. Kalau desimal ya sama 0 sampai
9. Nah, buat di X aja. 0 sampai 9 ya. Angka berikutnya kan kelipatan. Kelipatannya ya kombinasi angka. Tapi kalau hexadesimal beda dia. Sampai F. Yang mana? Delapan. Basisnya berapa? Oh. Satu bit ya. Satu byte. 4 angka. Oh, itu urutannya ini nanti. Share dulu. Ini kan ya strukturnya. Nah, sebenarnya kan sistem ARM di setiap chip yang didesain itu semuanya kan kebanyakan itu 32 bit. Halo? Ya. 32 bit. Nih, 32 bit itu dihitungnya dari 0, bit ke 0 sampai bit ke 31 ya. Jadi kalau dalam sistem itu dicacah, dia membacanya, dia ngerti harus ada standar supaya semua instruksi yang diberikan itu nanti difilter, nanti ini dihitung 4 bit pertama yang masuk apa, kategorinya apa, nanti 4 bit terus ke berikutnya kategorinya apa. Ini kan ada kan, ini berapa nih? 12 bit pertama ini second operand misalkan, nanti bit yang seterusnya ini kodenya apalagi, untuk apa, fungsinya untuk apa, ini dicacah. Makanya ada standar yang dibuat sama manufaktur untuk satu chip ini nanti nyacahnya itu seperti apa sih datanya yang diterima itu. Nah, jadi yang sistem operand yang ini R1 ya, kelihatan ya? R1, R2, R3. Nah, ini nanti dicacahnya dalam bentuk ini, dari bentuk biner gini. Kan kita lihat kan kalau di standarnya kan bentuknya gini, ada tabel-tabel gitu kan. Nah, tabel-tabel ini yang sebagai informasi kita. Jadi patokan kita di sini. Patokan kita di sini nih, ini fungsinya apa, untuk baca apa ini. Nah, pernah di sistem ini digital udah pernah ini enggak ngelihat ini bentuk sinyalnya? Kalau data itu dikirimkan gitu, atau misalkan output dari sebuah chip ya, misalkan itu kan ada data, ada clock pernah udah diajarin belum? Clock itu standarnya juga. Jadi kan dari bahasa sini kan clock ada waktu ya, timingnya ya. Jadi dalam timing itu nanti ada berapa pulsa. Pulse itu bentuk apa? Bentuk 1010 gitu dalam bentuk kotak. Nah, itu sebagai standarnya. Nanti di mana waktu pencacahannya gitu di situ. Nah, itu tergantung juga nanti dari clocknya, sistem clocknya. Semakin tinggi clocknya, kayak di komputer misalkan sampai berapa? Sampai 3 GHz gitu kan. Nah, berarti proses
penyaluran informasinya tuh sepadat itu, sepadat. Kan semakin tinggi semakin tinggi nilai frekuensinya kan berarti perapatan pulsanya kan semakin rapat bentuknya. Sudah lihat ya sinyal pulsa? Kita carikan dulu sini. Pulsa. Nah, kelihatan? Ya bisa dicari sih kalau ini. Coba aja buku. Kan? Ini pulsa. Ini apa? Standarnya. Standarnya itu nanti datanya mau secepat apa mau dicacahnya semana. Kalau ini kan standarnya ini kan yang ada di manualnya. Oh, data yang kita mau buat misalkan instruksinya dengan memanfaatkan bit yang ada 32 bit itu kita bisa isi apa. Nah, datanya seperti apa yang kita bisa isi. Juga ada data ada bit-bit yang dipergunakan khusus untuk identifikasi dari IC-nya gitu. Jadi setelah bit sekian dicacah, oh ini statusnya seperti apa. Nah, dulu dibaca dulu. Seperti itu. Jadi biar dia si mesinnya kan tahu, oh ini dipakai buat mencacah ini. Ini konversi tadi ya, masih ya. Selesai. Tadi kita coba lagi ya. X-nya 3 desimalnya 300. Kalau X-nya itu dia sama dengan yang awalnya apa dulu? Desimal kan, Dek. Kita ketik aja, Dek. Kalau di Google Spreadsheet juga bisa. Hack kemana nih? Desimalnya mau kemana? Mau ke biner kah? Atau mau ke hexa kah? Mau ke oktal? Ya. Ini tinggal pilih aja nih. Hack to hex. Atau kalau sudah hafal, ketik aja. Kan baru tinggal pilih. Enter. Nah, itu angkanya. Berarti ya? Iya, C-nya. Jadi sebenarnya tuh gini, ini saya rubah dulu ya. Kenapa kok ada C-nya? Ini saya rubah dulu desimalnya ini. Saya rubah ke biner. Nah, biner dulu. Nah, nanti di biner diambil 4. Nah, saya pecah ya. Nah, 4 yang paling belakang nih. 100. Ya, betul kan? Nah, di bawahnya sini ya boleh ya. 100. Kedua berapa? Karena dicacah 4 tuh. Berapa? 00, 10. Nah, karena Excel gini kan 0 yang di depan itu dihilangkan sama dia. Tapi yang dicacah. Nah, yang sisanya 1. Nah, ini baru dirubah lagi ke hexa dengan print to hex. Oke kan? Nah, ini udah. Polanya gitu aja dia. Jadi dicacah dulu.
Jadi dijadikan biner dulu, baru dicacah 4. Cacah 4 dulu, baru setiap bit 4 byte itu 4 bit itu dirubah ke heksa. Kalau oktal gimana? Gimana kalau oktal? Coba dulu ya, misalkan angkanya bebas nih, berapa? 256. Jadikan oktal. Back to oktal. Ini. Nah, jadinya 400. Apa bisa 400? Tetap lagi kembali. Ini kita jadikan dulu. Si 256 jadi biner. Iya. Salah. Oke. 400 kan? Nah, bedanya di oktal. Ya. Bedanya di oktal itu dicacah di 3. Yang pertama kan 000. Udah 0. Cacah lagi 3 lagi 00. Sisanya 00. Nah, ini nilai cacahannya dirubah untuk oktal. Ratu. Dua lima enam ke desimal ke biner. Oh, desimal ke biner itu dia di ini pangkatkan 2 pangkat berapa gitu. Ini kan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat berapa itu. Nanti di 2 pangkat berapa yang mendekati nilainya itu kan biasanya kalau 257 kan lain tuh. Ya kan? 256 ini pangkat berapa ini? Ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Nah, kita coba 2 pangkat 8 di sini. 2. Saya pakai Excel biasanya. 2 pangkat 8. Sama kan? Nah, atau gini enak nih. Ini hasilnya, misalkan ini 2-nya. Ini pangkatnya, pangkat berapa? Kalau 2 pangkat 0. Ini basisnya ya. Basis. Bisa juga buat project-project sederhana gitu kalau mau buat sebuah kalkulator sendiri. Bisa juga. Ini pangkat. Nah, kita ganti nih sama dengan ini pangkat ini. Oke. Bentar, 1. Nah, tinggal ganti aja. Dia nanti ketemunya di pangkat berapa. Nah, misal nih kalau pangkat 8 tadi kan. Nah, 256. 257 gimana? Ganti tuh. 257. Oh, berarti 257 ditambah belakangnya LSB ya. Low significant bit ya. Tambah LSB low significant bit, ada MSB most significant. Berarti yang nilai yang paling tinggi MSB, yang low itu yang paling belakang, yang paling sebelah. Apa kalau kita dari sini sebelah kanan, kalau MSB-nya yang sebelah kiri. Dicoba aja pakai Excel. Udah dicoba.
Gimana? Nah, paham? Nah, terus mana lagi? Sebelum ini deh masuk ke program tadi kan programnya ya gitu hubungannya sama angka, mau desimal, nah bisa desimal, bisa juga heksa, tapi sebetulnya nanti dikonversi lagi semua semua perintah yang dari program assembly itu bakal dikonversi ke mau hasilnya, mau datanya itu dikonversi ke biner semuanya. Nanti kalau misalkan ini apa kemarin bilang kode mesinnya. Nah, kode mesinnya itu ya itu tergantung yang diminta apa, mau yang diminta kode mesinnya hexa atau yang biner. Tapi biasanya kalau kebanyakan mesin itu dia biasanya nampilkan defaultnya hexa ya untuk program pembacaannya biasanya pembacaan memori di memori itu hexa karena apa ya lebih mudah untuk analisanya ketimbang walaupun rumit ya maksudnya kompleks di memori itu untuk hexa ketimbang yang biner. Kalau biner bayangin aja 1010 itu bertumpuk semuanya bertumpuk. Nah, itu bingung nanti kita. Jadi untuk mempercepat analisa kalau mau baca sih sebenarnya. Tapi kalau mau lihat prosesnya ya itu semua kondisinya 0101 ke dalam nanti dicari. Gitu. Jadi bermainnya di pencacahan itu tadi. Kita punya 32 bit mau dimanfaatkan seperti apa. Gitu. Apalagi kalau ARM 64 saya belum tahu. Yang 64 kan sekarang 60 ada. Tapi belum sampai situ untuk ini untuk apa komputer laptop atau ini prosesornya. Iya. Kalau untuk yang chip-chip yang biasa masih 32. Gitu. Ada lagi yang mau dicoba atau mau lanjut ke program tadi? Program tadi ya. Itu kalau mau dicoba di Excel bisa ya membuat tahu. Oke, kita mulai lagi. Oke, jadi semua datanya kan register kan cuma tempat penyimpanan ya. Berarti ada berapa bit itu dia? Nah, sini kan desimal ya. Kalau hexa, nah, kelihatan karena sama nilainya kan. Kalau mbaknya coba mau diganti tuh 0x-nya, yang dihilangin aja 0x untuk misalkan masukin nilai desimal gitu. Tinggal dihilangkan aja 0x-nya jadi angka biasa desimal. Boleh. Terus, nah ini kalau misalkan kabinernya kayak apa? Nah seperti ini yang kabinernya. Nah, bingung nggak tuh? Nilainya kalau. Nah, jadi lebih enak kalau pakai hex atau desimal sekalian. Dan gampang bacanya. Jadi kalau soalnya lihatnya itu apa penambahan memori ya, memorinya tadi mau nambah terus
sampai berapa itu? Di soal pertama itu. Address sekian, terus ada datanya. Mengisi memori alamat 0x2000 ya, sampai 0x20ff ya, dengan data 00 sampai ff. Sebenarnya datanya itu yang 00 itu berarti data di register berapa? Dari soalnya itu kan, buatlah program untuk mengisi memori alamat 0x2000 sampai 0x2 ya 20ff dengan datanya berapa itu? X00 sampai ff. Nah, berarti data yang pertama adalah data X00 kan? Data 0. Ya, data 0. Data 0 itu didapat di mana? Ditaruh di mana ini di dalam program? Saya reset ya. Kan 0 semua nih. Stepnya masuk step pertama. Masuk dia data register 0 diisi 8. Nah, diisi. So, step kedua. Register 1 diisi berapa itu? Diisi 0. Register 2 diisi 256. Nah, berarti yang tadi diisi datanya berarti yang 00 yang mana berarti 0 itu? Di register berapa? Nah, itu register 1. Nah, di register 1 sudah terisi 00 ya. Nah, baru lanjut ke step berikutnya. R1, R0, STRB ya. STRB tadi ya. Catatan saya. STR store. Oke, store. Nah, sekarang disimpan tuh datanya. STRB. Kalau STR sendiri itu kan fungsinya store aja dia. Store. Tadi ya. Sebentar. Step 1. Step SO lain-lain. STRB, store byte, menyimpan 1 byte data dari register R1 ke alamat memori yang dituju. Oh. Jadi datanya disimpan tuh ke alamat memori yang dituju di register di R0. Nah, jadi nanti kita lihat di memorinya. Tuh ada. Di sini ada address kan? Ada value-nya 0 kan? Oke, step berikutnya.
add kita isi R1 dengan R1 ditambah 1. Nah, berarti nilai register 1 kita sudah mulai isi di sini dengan nilai 1. Pagar 1 ya. Ini nilainya desimal ya. Ini nilainya desimal. Jadi kalau desimal ini bentuknya seperti ini kalau ngisinya. Kalau hexa ada 0x-nya. Oke. Terus ke R0 ya. R0 ditambah 1 lagi tadi 8192 ya. Ditambah 1. Nah, jadi 8193. Efek kita lihat di memori belum ada apa-apa ya ini ya. Belum ada perubahan apa-apa. Oke, masuk lagi. Kita kurangin R2. Ini sub S ini ya. Kita kurangin. Kalau ada S-nya itu flag, ada dia ngasih gimana ya? Ada ngasih bendera zero flag ya. Itu kelihatan kalau di program yang satunya. Yang ini. Dia itu untuk fungsi pengurangan diaktifkan fungsi flag ada salah memori. Nah, ada register sendiri dalam pemrogramannya itu. Dia flag untuk diaktifkan gitu. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan nanti ada kalau dia ada nilai ini nanti negatif, sistem nilai negatifnya. Ini kan pengurangan kan, nanti suatu saat pengurangan kan bakal negatif gitu. Nah, nanti untuk pengkonversian datanya untuk jadi negatif tadi, nah itu perlu apa ya, kayak perlu penandaan gitu dia. Jadi disimpan dulu kondisinya di flag, harus diaktifkan dulu. Walaupun nanti belum ada di sini ya, maksudnya belum ada terjadi negatif. Tapi kalau suatu nanti negatif nanti beda lagi deh. Oke, langsung loop enter menuju loop A. Ini lompat lagi perintahnya ke loop A tadi. Ulang lagi stepnya. Nah, apa yang terjadi di memori? Di memori sudah masuk nilainya. Dari nilainya ini. Nilainya dari R2 tadi. Di register. Kita coba lagi ya. Kita perhatiin saya stop dulu ya. Kita ulang lagi memorinya dari step awal. Isi. 0. 1 belum ada perubahan. Sudah mulai 10. Masuk. Nah, jadi nilai yang 256 ini ya. Kalau kita hex kan berapa? 0,100 kan? Coba di soalnya. Harusnya 00 ya. Harusnya 00. Ini ngisinya dia datanya 0100. Berarti data nomor 2.
Ini kalau program ini sepertinya isinya dari 0 sampai 0x100 dari awalnya, bukan. Sedangkan yang diminta kan nilai alamat, ya alamat memorinya di 0x2000, harus diisi data 0x00 ya di awal tadi. Oh naik, ya betul aja. Naik sampai 0xFF. Karena pengulangan pertama kali kan. Pengulangan pertama, kita lihat di memori, pengulangan kedua, naik nilainya. Pengulangan ketiga, nah, valuenya berapa ini 0x? Wow, besar sekali. Berapa? 5000. Nah, sudah sampai sini, baru ngulang lagi prosesnya. 4. Ini memori baru. Terus berulang terus. Sampai di address-nya berapa tadi? 0x20ff ya di soalnya. Ya. Jadi terjadi pengulangan gitu tuh. Jadi kalau saya run, nah datanya. Ya, pengulangan itu terjadi. Nah, ini kan ada fungsi minusnya nih. Kalau saya jadi hexadesimalkan kan, nah, kodenya kan gini. Nah, dia supaya dia apa ya, mendefinisikan negatif itu perlu dicacah, dipisah. Tadi diaktifkan sub S-nya itu tujuannya buat itu nanti untuk operasi negatif tadi. Kalau didesimalkan minusnya. Ya. Ya, jadi pengurangan ya, kurang tadinya nambah, habis itu kurang. Itu jadi minus. Utilized memory is 0. Mana tadi? Oke. Ini bebas ya, nanti kalau mau coba itu dirubah-rubah aja angkanya, nanti efeknya kelihatan seperti apa di simulasi. Ada lagi? Paham atau ada yang masih dari? Gimana, mau coba? Saya kirim ke kodenya ini. Kalau mau ketik sendiri boleh juga. Visual ya, visual 2. Atau tak kasih zipnya aja ya sudah ya. Kirimkan zip file. Oke. Itu ada dikasih nggak ya buku ininya? Nggak ada. Jadi sendiri. Nah, itu filenya ya. Bentar saya ambil. Capture dulu.